apakah dengan keadaan sekarang, nah ini mungkin terkait beberapa pemateri ya, apakah dengan keadaan sekarang masih bisa olahraga dan aktivitas di luar rumah? Misalnya kita mau olahraga di depan rumah nih, atau misalnya kita mau jogging tapi masih di sekitar rumah, apa masih bisa atau tidak? Mungkin ada tanggapan dari Dokter Husnul atau Dokter Daus atau Dokter Dila untuk bagaimana bisa nggak sih kita tetap beraktivitas olahraga di luar rumah? Dokter Daus atau Dokter Husnul mungkin bisa bantu? Ya, Dokter Izin Daus. senior. Ya. Ya, silakan Dokter Husnul dulu. Ya, Oh ya. Dokter Husnul dulu dari aktivitas fisiknya. Jadi, Nanti dari public health-nya saya bantu. Silakan. jadi secara prinsip olahraga di luar rumah kita bisa tetap lakukan, tapi dengan syarat terjadi physical distancing. Ya. Jadi kalau misalnya ya kebanyakan kita melakukan olahraga misalnya running itu jam 5 subuh atau 6 subuh. Saya kira pada jam-jam tersebut belum banyak orang ya, masih kosong. Nah, itu juga hati-hati ketika kalau dulu sebelum pandemi ini kan ada grup runner, misalnya grup goes. Nah, itu yang sekarang harus dihindarkan. Pun kita melakukan olahraga di dalam rumah, di luar rumah, itu prinsip physical distancing harus tetap diterapkan. Ya. Ketika kondisinya memperbolehkan kita membuat kita menerapkan prinsip physical distancing, saya kira itu tidak menjadi terlarang untuk melakukan olahraga di luar rumah. Seperti itu. Jadi ketika ditanyakan apakah masih dapat dilakukan, jawabannya masih tetap bisa dilakukan untuk olahraga di luar rumah dengan mengutamakan prinsip physical distancing. Jadi grup running atau grup goes atau grup zumba itu mungkin jangan dulu kita lakukan ya. Nah, kalau mau zumba ya zumba di rumah. Zumba sendiri, goes sendiri, ya. Benar. Nah, kalau ada pertanyaan tambahan ya, mohon maaf Dokter Daus, sedikit lagi tambahan untuk Dokter Husnul. Nah, ada pertanyaan terus kalau misalnya saya ibu rumah tangga yang mengepel dan hanya bekerja dari rumah, apakah itu tetap bisa menjaga kebugaran fisik atau tetap harus olahraga seperti tadi Dokter Husnul sudah sampaikan? Kalau ketika sebelum masa pandemi, sebelum self-isolasi, kegiatan-kegiatannya masih tetap seperti itu juga, kegiatan ibu rumah tangga, saya kira itu tidak menjadi suatu masalah besar ketika harus dilakukan self-isolasi. Dan pola aktivitas fisik seperti mengepel rumah, memerapikan, membersihkan, itu sudah menjadi suatu aktivitas fisik yang membakar kalori. Jadi menurut saya itu bukan dapat menggantikan, tapi juga membakar kalori. Tapi kalau disebutkan menggantikan, saya masih kurang setuju. Karena olahraga yang saya tadi anjurkan, tidak hanya dalam aspek aerobik, ya, tapi kita juga lihat ada ketahanan otot, fleksibilitas, dan segala macam. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa aktivitas fisik tersebut untuk pembakaran kalori, ya, bisa menggantikan, tapi untuk fungsi-fungsi lainnya saya rasa tidak seperti itu. Ya. Oke. Juga sama tadi juga mungkin dengan aktivitas fisik juga menjaga tadi psikis kita ya dengan adaptasi segala macam yang sekarang terjadi itu ya. Boleh saya lanjutkan ke Dokter Daus bagaimana tentang apakah kita tetap bisa berkegiatan di luar dari aspek kesehatan masyarakat, Dokter Daus? Oh iya, beberapa lembaga kesehatan di seluruh dunia itu malah memang menganjurkan untuk kita melakukan olahraga secara rutin, bisa setiap hari atau dalam seminggu 3 kali. Itu dianjurkan untuk berolahraga rutin, tapi jenis olahraganya tetap harus mengikuti kaidah physical distancing. Dan ada pun beberapa negara itu tidak boleh berkerumun sampai lebih dari 3 orang. Jadi tetap harus physical distancing, olahraga, tetap bisa olahraga di luar, dan olahraganya diupayakan atau tidak boleh berupa olahraga kompetisi yang membutuhkan orang banyak seperti bermain bola, seperti bermain badminton, itu dihindari dulu untuk pada masa pandemi seperti ini. Jadi kalau ditanya ya boleh, justru dianjurkan. Ya. Saya cuma ada tambahan mungkin yang paling terakhir ya untuk Dokter Daus ini kayaknya lagi.
bagaimana penularan COVID-19 dengan cara yang lain. Ada yang penelitiannya katanya bisa menular melalui makanan. Dan bagaimana kalau penyebarannya melalui kertas, karena kebetulan dia banyak fotokopi, dia banyak ada data-data hard copy yang dia takut, jangan sampai penularannya bisa via kertas. Apakah ada tindakan preventif yang bisa dilakukan? Baik, terima kasih Dr. Ausi. Pertanyaannya juga cukup bagus dan itu sangat applicable untuk kita sehari-hari. Apakah COVID ini bisa menularkan melalui makanan? Sampai saat ini belum ada yang meneliti bagaimana coronavirus ini apakah bisa hidup di dalam makanan. Cuman ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan di beberapa negara di seluruh dunia adalah apabila melakukan isolasi mandiri, itu alat makan harus dipisah. Karena bisa saja itu virus yang keluar melalui droplet, dia menempel di alat makan. Tapi sampai saat ini, rekomendasi mengatakan bahwa bisa menempel di makanan itu belum ada yang meneliti. Sepemahaman pembacaan saya, belum ada yang meneliti. Kemudian terkait dengan kertas itu agak mirip bahannya dengan cardboard atau karton. Dan dikatakan dia bisa tinggal selama 24 jam. Tapi kalau kita lihat lagi penelitian di New England Journal of Medicine, di situ dikatakan adalah sebenarnya dia adalah ekspresi virus, tapi bukan virus yang hidup yang dikultur. Artinya mungkin saja ada trace virus yang sudah mati, yang masih tinggal sampai 24 jam di karton dan mungkin juga di kertas. Jadi kalau saya, sebagai saran saya adalah itu kertas kita anggap sebagai area yang high touch juga. Jadi walaupun kita bekerja dengan kertas, tetap kita bekerja, tapi selama bekerja dengan kertas tersebut, jangan kita menyentuh mulut, hidung, atau mata. Jadi baik kita menggunakan tangan kosong ataupun menggunakan handscoon atau sarung tangan. Ada beberapa kita kan menggunakan sarung tangan, saya lihat. Tapi sarung tangan pun, kalau kita tidak menjaga hygiene kita dengan baik, itu juga bisa berbahaya karena dia menempel di sarung tangan, misalnya virusnya, dan apabila kita menggunakan sarung tangan kita menyentuh daerah mulut dan hidung, itu sama juga, itu tetap berisiko. Jadi yang paling bagus, apabila kita bekerja menggunakan kertas, setelah bekerja menggunakan kertas, kita langsung cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, seperti itu. Jadi dianjurkan juga sebelum memulai memegang kertas, mencuci tangan, setelah memegang kertas, juga mencuci tangan. Dan dalam periode cuci tangan tersebut, sebaiknya kita tidak menyentuh mulut dan hidung dan mata. Kenapa? Karena ada di penelitian di Nature, dipublikasikan pada akhir Maret kemarin, itu pada saat virus masuk ke dalam mukosa hidung, itu pengikatan proteinnya sangat kuat. Jadi tidak perlu virus yang cukup banyak pun, itu bisa berikatan di reseptor S2 inhibitor namanya, S2 reseptor namanya, itu yang akhirnya masuk ke dalam sel di tubuh kita. Jadi kita harus berhati-hati, seperti itu. Oke. Iya. Pentingnya cuci tangan ya dok ya, yes. Betul sekali untuk mencegah penularan.